suara yang kurang jelas mohon diinfokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kita yang ini adalah baru mulai. Jadi karena ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, jadi sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah yang dimana di dalamnya ada ritual penyembelihan hewan kurban. Dalam ritual penyembelihan hewan kurban ini dia merupakan ibadah. Yang namanya ibadah bukan hanya dituntut untuk melakukan, tapi juga kita dituntut untuk melakukannya sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Karena itu agak penting gitu ya, wajar, pantas, dan memang layak kalau mulai saat ini kita akan mempelajari, kita akan membahas fikih udhiyah atau fikih kurban yang ditetapkan oleh ulama gitu ya. Nah, kitab yang akan kita baca pada saat ini adalah kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini karangan Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Taqiyuddin Al-Hisni namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Harir. Ada yang bilang bin Jarir bin Ma'alla Al-Husaini Al-Hisni. Al-Hisan itu dari kata atau dari nisbat kepada kota Al-Husun. Al-Husun itu kota di Yordan. Sekarang kotanya di Yordan. Jadi aslinya Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini termasuk ulama dari Yordania Utara. Bahkan ketika hidupnya, dulu ketika beliau hidup masih bernama Syam. Itu kan dikatakan bahwa Imam Taqiyuddin Al-Hisni termasuk min afrodi Syam, tokoh terkenal di kalangan orang Syam, yuhibbun nawadir. Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini termasuk orang yang suka nawadir. Nawadir itu sastra tinggi gitu. Jadi kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulutnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini kalimatnya singkat tapi padat makna begitu. Namanya nawadir. Jadi kalimatnya kalau bagi sebagian orang awam tuh agak aneh, termasuk orang yang baca Kifayatul Akhyar tuh beberapa kali menemukan kalimat-kalimat Imam Taqiyuddin Al-Hisni yang sifatnya nadir gitu ya. Sulit untuk dipahami secara fi bad'i ra'yi. Dalam sejenak kita pahami itu agak sulit. Jadi butuh beberapa kali pengulangan dan butuh beberapa kali referensi untuk bisa memahami Kifayatul Akhyar. Jadi termasuk kitab yang simpel tapi nawadirnya banyak begitu. Nawadir banyak. Nah, Kifayatul Akhyar ini adalah kitab syarah atau penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' ini sering disebut dengan istilah Matan Ghayatul Ikhtisar. Tapi yang lain juga sering menyebut dengan istilah matnut takrib. Jadi kadang disebut matan takrib, kadang juga disebut matan ghayatul ikhtisar. Ada juga yang menggabungkan namanya matan ghayatul ikhtisar wa takrib gitu. Jadi matan ghayah wa takrib, matan ghayatul ikhtisar wa takrib atau matan Abi Syuja' ini termasuk kitab fikih yang kalau bisa dibilang tuh kelasnya middle class tuh maksudnya dia cocok untuk para pemula yang ingin lebih jauh menambah wawasan kefikihan gitu ya, karena dia disajikan dalam bentuk redaksi yang simpel tanpa dalil begitu ya, kemudian hanya kepada pokok masalah yang memang sudah disepakati dalam mazhab fikih, termasuk dalam mazhab fikih Asy-Syafi'i. Jadi matan Abi Syuja' ini matan yang masyhur sekali. Dan banyak ulama yang kemudian mensyarah matan Abi Syuja'. Salah satu yang masyhur itu kitab Fathul Qarib yang sering dipakai oleh banyak ulama di pesantren, Fathul Qarib.
Nah, kalau sekilas tentang kehidupannya al-alamah atau ulama Abi Syuja. Abi Syuja ini termasuk beliau lahir di tahun 434 Hijriah. 434 Hijriah. Beliau dikatakan hidup sampai umur 160 tahun. Jadi wafatnya itu 593 Hijriah. Jadi beliau dalam yang saya temukan gitu, referensi yang temukan, Imam Abi Syuja ini punya kitab dua. Pertama ini Matan Abi Syuja, kemudian yang kedua Syarah Al-Iqna. Syarah Al-Iqna. Iqna ini punya kitabnya Imam Mawardi kalau nggak salah. Beliau punya kitab syarah tentang Al-Iqna. Nah, dalam Syarah Al-Iqna ada ulama namanya Al-Bujairimi. Al-Bujairimi ini nulis hasyiyah. Jadi khasnya ulama itu gitu, kalau ada matan kemudian disyarah, nanti syarahnya itu dikomentari. Nah, komentar atas syarah itu namanya hasyiyah. Jadi nama kitab tuh beda-beda. Pertama matan itu cuma redaksi. Rukun wudu ada 6, 1 niat, 2 basuh muka. Kemudian yang matan itu yang cuman singkat-singkat itu disyarah, dijelaskan. Nah, kemudian kitab penjelasan yang sudah panjang itu diberi komentar, namanya hasyiyah gitu. Nah, Al-Iqna itu kitab Syafi'i yang simpel, disyarah oleh Syekh Abi Syuja. Kemudian yang syarahnya Syekh Abi Syuja itu dikomentari lagi oleh Imam Al-Bujairimi, namanya Hasyiatul Bujairimi. Nah, beliau mengatakan bahwa Imam Abi Syuja ini hidup sampai 160 tahun. 160 tahun. Nah, Imam Abi Syuja ini aslinya dari Isfahan. Isfahan itu Iran. Tapi lahir beliau di situ, besar juga di situ, dan sempat menjadi qadhi. Sebahagian ulama, sebagian sejarawan menyebut dia jadi qadhi, sebagian lagi menyebut jadi wazir. Wazir itu perdana menteri, Wazirul Khalifah, jadi perdana menteri. Jadi kadang sebagian menyebut jadi qadhi, jadi hakim agung, sebagian lagi menyebut jadi qadhi, jadi Wazirul Khalifah, jadi perdana menteri. Nah, yang unik dari Imam Abi Syuja ini bahwa beliau setelah selesai dari menjabat sebagai pejabat pemerintahan, beliau kemudian ke Madinah, tinggal di Madinah sampai lama. Jadi tinggal di Madinah sampai akhir hayat. Nah, saking lamanya tinggal di Madinah, beliau berkegiatan di Masjid Nabawi, kerjaannya itu nyapu masjid. Jadi setelah turun dari jabatan, beliau pindah ke Madinah. Di Madinah tinggal di samping Masjid Nabawi. Tugasnya atau kerjaannya tuh nyapu-nyapuin Masjid Nabawi, ngelarin karpet buat orang sholat. Kan begitu. Itu kerjaannya Imam Abi Syuja setelah turun tahta dari pemerintahan. Sampai akhirnya beliau wafat di Madinah. Nah, kuburannya memang diperdebatkan nih, kuburannya Abi Syuja ini ada di mana? Sebahagian mengatakan di Baqi. Kalau Baqi kan kita tahu ya, kita ke Masjid Nabawi itu pintu Kuba ya, terus ke sono tuh ada kita ketemu Baqi. Tapi sebahagian lain menyebut bahwa Imam Abi Syuja dikuburkan di samping Nabi Muhammad SAW di dalam situ. Di tepatnya di Babu Jibril. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, tempat masuk ke Raudhah itu kan ada namanya Babul Baqi. Samping Babul Baqi itu ada namanya Bab Jibril, pintu Jibril alaihissalam. Pintu Jibril itu dulu rumahnya Abi Syuja. Dulu rumahnya Syekh Abi Syuja di situ. Lalu beliau ya bikin kamar lah, ibarat kita dia punya ada Masjid Nabawi, sampingnya dibikin kos-kosan, nah gitu. Model begitu. Nah, Imam Abi Syuja di situ setelah menjabat sebagai khalifah, setelah menjabat sebagai qadhi, turun tahta, beliau ke Madinah khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal di samping Masjid Nabawi, bikin rumah di situ, lalu bikin musola di rumahnya.
Nah, disebutkan oleh beberapa sejarawan, walaupun diperdebatkan gitu, disebutkan dalam beberapa manuskrip gitu, Imam Abi Syuja itu wafat dan dimakamkan di musola rumahnya. Musola rumahnya itu sekarang jadi bab Jibril, pintu Jibril alaihissalam di Masjid Nabawi. Itu sebagian mengatakan demikian. Yang lain mengatakan bahwa betul Abu Syuja itu tinggal di Madinah, betul dia kerjanya di Masjid Nabawi nyapu dan gelar karpet, tapi makamnya itu ada di makam Baqi. Jadi di raudhahnya Nabi Muhammad itu, di makam Nabi Muhammad itu cuma 3 orang, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu. Jadi Imam Abi Syuja tidak di situ gitu. Sebahagian mengatakan demikian. Tapi kalau dia tinggal di Madinah itu benar. Itu Imam Abi Syuja. Kalau Imam Taqiyuddin Al-Hisni asalnya dari Al-Hisn. Hisn itu di Yordan. Yordan itu dulu Syam. Lalu beliau hijrah pindah ke Damaskus. Makanya kalau kita nyebut Imam Taqiyuddin Al-Hisni selalu di akhirnya Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi. Kelahiran Al-Hisni tapi wafatnya di Damaskus. Ini beliau punya kitab Kifayatul Akhyar yang akan kita baca pada kesempatan kali ini, bab Al-Udhiyah. Jadi karena pertemuan kali ini bukan tentang sejarah ulama gitu ya, kita akan membahas tentang fikih udhiyah, maka sejarah berkaitan dengan siapa itu Imam Abi Syuja dan siapa Imam Al-Hisni insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang lain gitu. Pertemuan-pertemuan yang lain insyaallah jauh lebih luas pembahasannya berkaitan dengan tokoh-tokoh ulama yang banyak kitabnya kita pelajari. Jadi kita mulai. Mudah-mudahan para sahabat punya kitabnya ya, kitab Kifayatul Akhyar bab Al-Udhiyah. Ini karena cetakannya beda-beda, halamannya pun jadi beda-beda. Cuman kalau saya nih pakai cetakan lokal nih. Cetakan lokal cetakan Darul Ilmi Surabaya. Ini cetakan lokal Darul Ilmi Surabaya dan masih kitab kuning karena warnanya beneran kuning. Jadi kalau kitab yang modern sekarang tuh warnanya putih kan gitu. Udah enggak lagi kitab kuning. Nah, ini kitab cetakan luar negeri jadi warnanya putih kitab. Nah, kalau di cetakan Indonesia kebanyakan memang gini. Kalau cetakan Indonesia kebanyakan memang masih memakai warna khasnya. Jadi warna khasnya kuning. Sebenarnya sih enggak kuning-kuning amat nih. Ini coklat ke kuning-kuningan apa kuning ke coklat-coklatan gitu. Jadi cetakan lokal. Nah mungkin kalau cetakan yang lain saya nggak tahu halaman itu. Kalau cetakan Darul Ilmi Surabaya ini ada di halaman 190. Faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, menjadi tambahan amal bagi penulis kitab Imam Abi Syuja dan juga Imam Taqiyuddin Al-Hisni, sekaligus menjadi ilmu pengetahuan yang baru serta menambah amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Fasal al-udhiyatu sunnatun. Fasl ini artinya kalau bahasa kitanya tuh dari kalimat fasola yang memisahkan. Jadi biasanya ulama menyebut pembahasan baru dimulai dengan kalimat fasal sebagai bentuk pemisahan bahwa ini masalah baru yang masalah sebelumnya selesai. Jadi fasal. Nah, kalau dalam bahasa Arab di pesantren-pesantren itu fasal sering disebut dengan istilah, sering dipakai untuk makna kelas gitu ya. Ya faslul tsani kelas 2, faslul awal kelas 1. Jadi kelas 1 di sini kelasnya nih. Yang kelas 2 enggak boleh masuk. Yang kelas 3 di sono. Yang kelas 4 di sini. Yang kalau kelas 4 di sini, kelas 5 jangan masuk di sini gitu. Jadi fasal itu artinya kelas. Jadi maksudnya itu dipisahkan bahwa setiap masalah itu punya pembahasan sendiri, maka untuk memisahkan bahwa ini masalah baru sebelumnya sudah selesai disebut dengan faslun. Fasal. Al-udhiyatu sunnatun. Udhiyah atau berkurban menyembelih hewan ternak, sunnatun itu hukumnya sunnah. Di video
YouTube saya, kalau ada yang mengikuti begitu, saya membahas tentang penyebutan istilah kurban yang dikenal oleh kebanyakan orang Indonesia. Saya sebut penyebutannya itu tidak tepat. Tidak tepat tapi juga tidak keliru gitu. Tidak tepatnya karena istilah yang dipakai oleh banyak ulama itu dan ini istilah resmi yang dipakai ulama dalam kitab-kitabnya itu namanya udhiyah, bukan kurban. Tapi kita sering nyebutnya kurban. Di situ letak kekeliruannya. Tapi tidak tidak juga dikatakan keliru secara mutlak, karena kurban itu induknya udhiyah gitu. Jadi kurban itu induknya udhiyah. Karena kalimat kurban itu muncul dari kalimat qoruba. Qoruba itu artinya dekat. Kurban itu pendekatan. Jadi kurban itu bentuk ejektif dari kalimat mendekati. Mendekati yang didekati dengan kurban, dengan pendekatan. Nah, dalam hal ini kan kita beribadah kepada Allah memang tujuannya untuk mendekat diri kepada Allah. Maka kurban itu adalah pendekatan diri. Kurban itu adalah cara atau alat yang dipakai oleh seorang hamba untuk mendekati Tuhannya. Nah, mendekati Allah dengan sebuah persembahan, dengan sebuah kurban itu kan itemnya banyak. Ada dengan harta bisa, dengan ilmu bisa, dengan tenaga juga bisa. Jadi kalau kita bangun masjid, ikut bangun masjid walaupun gak nyumbang, tapi ikut datang ke masjid nemplokin itu semen ke tembok masjid, jadi kurban kita itu kurban tenaga. Kita punya ilmu, kita ajarin kepada orang-orang sekitar, alif batasa dan itu juga kurban. Kita punya waktu, kita luangkan waktu sejenak untuk mendengar curhatan orang-orang, itu juga kurban waktu. Kita punya duit, kita keluarkan sebahagiannya dengan nilai tertentu untuk ibadah, untuk sedekah dan seterusnya, itu juga kurban. Jadi penyebutan kurban itu tidak keliru tapi juga nggak tepat karena ulama nyebutnya udhiyah. Tidak keliru karena udhiyah itu memang bagian dari kurban. Jadi udhiyah sudah pasti kurban, tapi kurban belum tentu udhiyah. Karena kurban itu itemnya banyak. Salah satu item kurban ya udhiyah ini begitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kurang tepat aja. Persis kayak kebanyakan orang sering nyebut istilah infak dan sedekah. Jadi sering nyebut infak tapi yang dimaksud itu adalah sedekah. Yang dimaksud itu zakat. Padahal infak, sedekah, zakat itu beda-beda kan gitu. Infak itu lebih umum. Infak itu membelanjakan harta. Harta yang dibelanjakan itu bisa untuk kemaksiatan, bisa juga untuk ibadah. Karenanya infak tuh bisa menjadi ibadah kalau dia di jalan Allah. Nah, yang di jalan Allah yang ibadah ini bisa hukumnya wajib, zakat, atau bisa hukumnya sunnah seperti sedekah. Jadi itu penyebutan saja. Jadi kurban itu penyebutan yang tidak tepat tapi tidak keliru. Karena yang tidak tepat karena yang disebutkan oleh ulama itu udhiyah. Jadi mudah-mudahan teman-teman tuh punya kitabnya ya. Jadi kita baca bareng-bareng. Al-udhiyatu bitasydidil ya'i. Al-udhiyatu bitasydidil ya'i, menyebut udhiyah dengan ya yang ditasydidkan, udhiyah. Apa yang dimaksud dengan udhiyah? Huwa ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi. Ma yuzbahu, apa yang disembelih minan na'ami dari hewan ternak. Jadi udhiyah ini adalah sebutan untuk hewan ternak yang disembelih taqarruban ilallahi, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, sebagai ibadah, sebagai pendekatan kepada Allah yaumal aidi, di hari Aid, hari 10 Zulhijjah, wa ayyamat tasyriki, dan juga di hari-hari tasyrik. Jadi udhiyah itu artinya adalah sebutan untuk hewan yang disembelih sebagai bentuk taqarrub kepada Allah di hari Aidul Adha wa ayyamat tasyriki, dan juga hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Sebahagian ulama itu kalau Syafi'i jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari kalau Syafi'i. Tapi ulama yang lain itu jumhur bilangnya malah 3 hari, 10, 11, 12.
Jadi 13 itu tidak termasuk. Jadi kata Nabi Muhammad dalam sabdanya ayyama an-nahyu ayyaman nahri thalatha kan gitu. Hari penyembelihan itu 3. Nah 3 yang disebut hari penyembelihan itu dimasukin tanggal 10-nya. Kalau tanggal 10 dimasukin berarti ya 10, 11, 12 gitu. Tapi Syafi'i ya justru melihat waktunya itu ya jadi 4 hari. Karena yang disebut hari sembelihan itu ya hari tasyrik itu gitu. Sedangkan hari 10 Dzulhijjah itu nggak perlu disebutin sebagai hari penyembelihan. Karena gak sebutin karena tanggal 10 emang Nabi Muhammad menyembelih gitu. Nabi Muhammad tanggal 10 memang menyembelih. Jadi ayyamut tasyrik salah satu sebagai informasi tambahan dari hari Idul Adha itu sendiri. Maka diartikan 10, 11, 12. Nanti ada pembahasan tentang waktunya. Wa yuqalu laha dhuhiyyah, dan sering juga disebut dengan istilah dhuhiyyah gitu. Udhiyah, tapi sering juga disebut dengan istilah dhuhiyyah. Udhiyah atau dhuhiyyah itu akar katanya sama, yaitu sama-sama dari kata duha. Duha itu artinya waktu irtifa'i syamsi wa imdidadihi, waktu di mana matahari mulai meninggi sampai kemudian pas berada di kepala manusia. Waktu zahir, waktu isti, itu namanya waktu duha. Disebut udhiyah atau dhuhiyah, sebagian ulama menyebut karena inilah waktu pertama kali disyariatkannya kurban. Jadi pertama kali syariat kurban itu dilaksanakan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Sayyidina Ismail. Dan itu dilakukan di waktu duha, kan gitu. Setelah Imam Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah, barulah dia berangkat, dan itu waktu duha. Dan itu waktunya duha. Maka itu hewan yang disembelih sebagai bentuk taqarrub kepada Allah itu disebut dengan dhuhiyah, menginduk kepada apa yang dilakukan Sayyidina Ibrahim. Beliau melakukan itu di waktu duha ya, gitu. Itu apa namanya, kenapa disebut udhiyah atau kenapa disebut dhuhiyah. Walaupun kemudian tidak dipatenkan, dalam arti ulama tidak mengharuskan kalau kurban itu harus waktu duha. Cuman itu waktu waktu afdolnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya yang kemudian diganti oleh Allah dengan kambing. Para pemirsa, para sahabat mungkin tahu gak kambing yang berikan oleh Allah sebagai pengganti Nabi Ismail itu adalah kambingnya Habil, anak Adam. Dulu ketika saya anak Adam, Qabil dan Habil bertengkar tentang iklima perempuan. Itu mereka masing-masing mengganti dengan mempersembahkan dengan persembahan. Habil persembahannya kambing, Qabil persembahannya jagung. Yang diterima oleh Allah adalah persembahannya Habil, karena Habil dagingnya bagus, hewannya juga berkualitas, niatnya juga baik gitu. Insya Allah kita bahaslah kapan waktu. Itu dia kenapa disebut dengan dhuhiyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i, dan dasar atau dalil fiha dalam masalah udhiyah, sebelum kita menyebut bahwa ini sudah disepakati oleh seluruh ulama sejagat raya, asal atau dalil pensyariatan ritual penyembelihan hewan ternak di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan unta ini, ja'alnaha, kami jadikan, lakum, untuk kalian, min sya'airillahi, sebagai syiar-syiar Allah. Maka itu sebagian ulama menyebut bahwa kurban ini bukan sebagai ritual biasa, tapi dia juga sebagai syiar. Karena Allah menyebutkan wal budna, dan hewan ini, hewan ternak yang disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 ini, ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan bagi kalian sebagai syiarnya Allah gitu. Sebagai syiarnya Allah. Jadi ulama itu punya perhatian yang khusus lebih terhadap syariat yang dijadikan sebagai syiar. Syiar itu simbol, tanda gitu ya. Jadi kalau kita mau lagi di jalanan gitu, kemudian di tengah jalan kita lihat ada orang yang berpakaian seragam, pakai topi polisi, itu kan syiarnya polisi.
karena ada seragam dan topi itu orang jadi siap-siap ketika di jalan, nggak mau ngelewatin garis putih kan gitu, nggak mau nyelang lewat kiri kan gitu. Kemudian yang belum pakai masker, yang belum pakai helm gitu. Kenapa? Karena ada syiarnya apa? Ya bajunya itu sebagai tanda begitu, sebagai tanda. Dalam pengadilan juga hakim punya baju kebesarannya itu sebagai syiar. Nah, orang muslim salah satu syiarnya, syiar yang sifatnya tahunan itu menyembelih hewan kurban. Maka kalau dalam satu tahun atau dalam satu kampung tidak ada penyembelihan hewan kurban, itu jadi hilang syiarnya. Orang jadi bingung nih, kampung Islam apa bukan gitu. Ini RT muslim apa bukan kan gitu. Kenapa nggak ada syiarnya? Karena itu walaupun ini ibadah sama sebagaimana ibadah yang lain, tapi ini punya nilai plus yaitu syiar. Karena itu ulama punya perhatian khusus. Nah, karena ini syiar maka nggak boleh, bukan nggak boleh, tidak bagus menyembelih hewan kurban itu diem-diem begitu. Yang namanya syiar tuh emang kudu kelihatan, tinggal diberesin aja niatnya. Karena Allah yang menyebut min sya'airillah. Ditambah lagi dalam surat Al-Hajj ayat 32 ya, saya lupa ayat berapa. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar Allah, salah satu bentuk pengagungan itu yang ikut berkurban, itu berarti muncul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang takwa mengagungkan syiar Allah. Orang yang mengagungkan syiar Allah berarti dia orang yang takwa gitu. Jadi ini dari syiar. Ya, untuk bagaimana kita mewariskan agama ini kepada anak cucu kita, salah satunya melestarikan syiar, biar anak kita tahu bahwa kita tuh punya tandanya muslim tuh kalau lebaran haji nyembelih kambing, tandanya orang muslim tuh kalau Ramadan ya puasa, tandanya muslim tuh kalau menjelang Idul Fitri ya dia bayar zakat fitrah. Itu bagian dari syiar. Al-ayah wa qawluhu subhanahu, dan juga perkataan atau firman Allah selain tadi wal budna ja'alnaha lakum, itu surat Al-Hajj ayat 36. Yang lain menjadi dalil fasalli li rabbika wanhar. Ini ayat yang sering kita baca di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah. Surat Al-Kautsar. Ini kalau kita baca tafsirnya, terjadi banyak perdebatan ulama tentang asbabul wurud dan juga konteks ayat ini gitu. Tapi sebahagian ulama menyebut ayat ini memang diturunkan untuk ritual fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu wahai Muhammad kepada Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah. Ini kan kalau nggak salah turun ketika Amul Hudaybiyah, yang mana Nabi Muhammad SAW beserta rombongan ketika itu mau pergi haji tapi dihadang oleh kaum kafir Quraisy, nggak bisa masuk Mekah. Karena nggak bisa masuk Mekah turun ayat ini. Jadi inna a'tainakal kautsar. Jadi tenang wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah, sudah memberikan kamu al-kautsar. Al-kautsar itu banyak kebaikan, al-khairul katsir. Tafsir lain mengatakan Al-Kautsar itu telaga di surga. Tapi kalau kaitannya dengan Al-Hudaybiyah, tahun di mana Nabi Muhammad dihalangi untuk berangkat haji pergi ke Mekah, ini kaitannya bahwa Al-Kautsar itu ya kebaikan yang banyak. Jadi walaupun tetap terhalangi, nggak bisa masuk ke Mekah, nggak bisa berangkat haji, itu Al-Kautsar kamu udah banyak kebaikannya. Kita sudah berikan kamu banyak kebaikan dengan datang kemudian tertolak. Fasalli, maka kalau udah tertolak ini udah terhalangi, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Jadi Nabi Muhammad SAW tanggal 10 Dzulhijjah itu sholat. Jadi walaupun dia tidak pergi haji terhalangi itu, maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat kemudian beliau menyembelih hewan ternak gitu. Jadi kita nih walaupun haji dibatalin sama Menteri Agama karena sebab corona katanya begitu, ya memang juga sebagian negara juga membatasi, dan ternyata
pemerintah atau Khadimul Haramain juga mengatakan bahwa haji tahun ini hanya untuk orang khusus Mekah saja. Di luar Mekah nggak bisa karena masih banyak pandemi. Nah, ini kan terhalangi, tapi tidak berarti kalau hajinya nggak dilaksanain, kurbannya nggak dilaksanain. Dulu Nabi Muhammad pun nggak bisa masuk Mekah karena terhalangi oleh orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah fasalli, sholat, tetap sholat, wanhar, dan tetap menyembelih hewan ternak. Ini dalil alal masyhuri. Ini dalil yang masyhur tentang penjelasan atau pensyariatan kurban. Wa ghairu dzalika, dan juga banyak ayat lain selain itu ya. Jadi ayatnya tuh banyak. Wahiyya sunnatun, dan udhiyah atau kurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Wa syi'arun zahirun, hukumnya sunnah muakkad, jadi bukan kewajiban. Karena itu dengan segala hormat mohon pada teman-teman agar tidak mempromosikan kurban seperti mempromosikan kewajiban. Betul dia syiar, tapi jangan kemudian membandingkan kurban dengan sesuatu yang wajib. Contoh gini ya, masa punya rumah kok nggak kurban gitu, masa bisa beli ini kok nggak kurban, ya nggak bisa dibandingin begitu, karena rumah tuh bagian dari kebutuhan primer, itu hajat hidup dasar, dan itu kewajiban bagi orang yang sudah punya keluarga. Dia berkewajiban memberikan tempat tinggal kepada orang yang diasuhnya, pada orang yang ditanggungnya. Maka kalau dia nggak kurban, jangan dibandingin, itu kewajiban, ini kurban hukumnya sunnah gitu ya. Jadi jangan maksudnya ada semacam meme yang banyak tersebar tuh, masa punya HP, masa punya ini nggak bisa beli. Ya bisa jadi HP kebutuhan dia, banyak kebutuhan pekerjaan yang menjadi dasar hidupnya tuh dari HP tersebut. Jadi jangan dibanding-bandingin. Kalau jadi bagusnya itu kurban itu adalah syiar. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, dia termasuk orang yang takwa. Kan gitu udah beres. Nggak perlu ngenyek orang-orang yang punya duit tapi nggak kurban gitu. Karena kurban sendiri hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ngasih tempat tinggal kepada orang rumah, kepada orang anak istri, itu hukumnya kewajiban. Nggak kurban nggak dosa, nggak ngasih tempat tinggal sama anak istri hukumnya dosa gitu. Karena itu kebutuhan primer. Sunnatun muakkadatun wa syiarun zahirun, dan dia adalah syiar yang nyata, syiar yang kelihatan gitu. Jadi syiarnya orang muslim itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk kepribadian dia itu bagian dari syiar. Nah, syiar yang nyata kelihatan sama orang itu ya menyembelih hewan ternak, menyembelih hewan kurban. Maka ketika sudah masuk itu Idul Adha, lebaran haji, ajarkan juga anak-anak kita tentang kurban. Setidaknya kita ajak dia ngelihat kambing. Setidaknya kita ajak dia bagaimana penyembelihan. Biar dia tahu bahwa lebaran haji itu ada penyembelihan hewan kurban. Jangan kemudian karena mentang-mentang ini libur, sekolah juga libur, ada hadiah jalan-jalan yang apa-apa juga. Cuman akhirnya kan yang diingat oleh anak-anak ketika nanti datang tahun depan ada Idul Adha, dia ingatnya itu jalan-jalan, bukan nyembelih hewan kurban. Dan kita akan selalu ingat itu kan. Kita akan selalu ingat apa yang kita lakukan dulu oleh orang tua kita. Kalau dari dulu diajarin maghrib dia sholat bareng sama mak bapaknya, isya dia sholat bareng sama mbak bapaknya, dia bakal ingat. Nah, dulu gue tuh rumahnya jauh dari masjid, tapi kalau maghrib bapak gue ya sholat bareng gitu, ingat kan gitu. Tapi kalau dia ingat dulu tuh, gue lihat bapak gue jarang banget, nggak pernah ke masjid, dia kalau main HP mulu di rumah kan gitu. Jadi jadi cerita bagi anak kita. Nah, bikin cerita bagi anak kita yang membuat dia cinta agama. Setidaknya dia tahu ada ritual agama namanya menyembelih hewan ternak. Gitu. Wa syiarun zahir, dia tuh syiar yang zahir. Karena mau bagaimanapun kita itu akan meninggalkan masa ini dan kita akan tinggalkan apa peradaban ini kepada anak cucu kita. Coba kita lihat di Cordoba itu yang dulu peradaban Islam besar tapi sekarang sudah hilang. Itu kan mungkin bapaknya cerita tuh ya, dulu nih nak di sini nih ada masjid nih gitu. Ada masjid Pak. Iya ada masjid gede.
banyak yang datang. Oh, tiap hari banyak yang datang, apalagi hari Jumat. Orang pada datang sini buat Jumatan. Kapan tuh Pak? Dulu, tapi dulu pokoknya. Dulu sebelum negara api menyerang gitu. Dulu ini ada masjid, dulu banget ada masjid di sini. Jadi ceritanya tuh dulu. Dulu ada masjid. Kayak sekarang kan juga kita cerita begitu ke anak kita. Dulu nih di sini ada pengajian. Anak-anak baca Al-Quran. Sekarang mana? Udah nggak ada kan gitu dulu. Jadi jangan sampai ceritanya begitu. Dulu nih orang kalau udah lebaran haji banyak pada beli kambing. Tapi dulu gitu. Sekarang ya udah nggak ada gitu. Habis kata pemerintah nggak boleh. Nah kan gitu. Kata pemerintah nggak boleh. Jadi kita syiar biar anak kita punya cerita. Setidaknya dia cerita kan nanti gue kalau Idul Adha nih ingat bapak gue. Soalnya kalau mau Idul Adha nih dia sering ngajak gue ke tukang kambing. Ke tukang kambing mana? Keliling kita nyari-nyari tukang kambing. Beli? Enggak sih, lihat doang. Ya nggak apa-apa kan gitu. Yang penting kan punya bekas cerita dia nanti ketika besar bahwa ada syiar yang dilestarikan oleh bapaknya itu. Gitu, oleh bapaknya. Syiarun zahirun yanbaghi. Nah, ini karena ini syiar yang nyata, yanbaghi liman qadiru 'alaiha, dianjurkan seyogyanya, mestinya, sewajarnya, liman qadiru 'alaiha, bagi orang yang mampu untuk berkurban, ayyuhafidha, untuk menjaga, lestarikan, tradisikan, 'alaiha, ritual penyembelihan hewan kurban. Jadi orang yang mampu itu mesti dilestarikan tiap tahun, walaupun gak selalu dia, mungkin aja tahun ini dia, tapi besok tahun depan istrinya, tahun depan anaknya. Jadi setidaknya dilestarikan bagi orang yang mampu, karena ini bagian dari syiar. Coba bayangkan kalau satu kampung gak ada yang kurban, dia mikirnya gak usah lah, ntar juga Pak Haji kurban gitu. Yang satu mikir, ternyata Pak Haji mikir, udah gue tiap tahun kurban kagak enak sama yang lain, akhirnya kagak ada yang kurban. Kadang-kadang wa dhahaba Malikun, Imam Malik mengatakan ila wujub, ya bahkan Imam Malik Syafi'i hukumnya sunnah. Wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha, Imam Malik menyebut bahwa kurban itu hukumnya wajibun. Hukumnya wajib berarti orang yang mampu tapi dia enggak kurban dosa gitu. Udahnya dosa kagak sholat, dia dosa kagak kurban. Waqala Abu Hanifah, Imam Abi Hanifah menyebut, Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit gitu. Nu'man bin Thabit. Waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Imam Abi Hanifah, yajib, kurban itu wajib hukumnya alal muqim, bagi orang yang mukim di situ, bukan musafir. Al-muqimu alal muqimi bil balad. Jadi kewajiban bagi Imam Abu Hanifah, kewajiban kurban itu pertama ditujukan kepada orang yang mukim. Jadi kalau kita runutin nih Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i itu kurban hukumnya sunnah, sunnah bagi yang mampu. Yang mampu itu maksudnya adalah dia punya kecukupan harta. Saya nggak tahu nih dijelasin apa enggak nanti setelahnya. Tapi kayaknya sih belum, nggak ada nih kategori mampu. Di kitab-kitab lain dijelaskan. Jadi yang dimaksud liman qadiru 'alaiha, bagi orang yang mampu kurban adalah dia punya kecukupan harta untuk dia dan orang yang ditanggungnya sampai 4 hari. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan sisanya masih dia punya kebutuhan, masih bisa beli hewan kurban. Contoh gini sederhana. Orang punya simpenan uang 7 juta. Kemudian dia punya istri 1, anak 3, 4 gitu. Sama dia jadi 5 orang. Nah, 5 orang yang ada di rumahnya termasuk dia, ini punya kebutuhan dasar dari mulai makan, mandi, bersih-bersih, tidur dan sebagainya, termasuk token listrik, kontrakan. Itu sehari itu bisa menghabiskan katakanlah 400.000 untuk 5 orang ini. 400.000 dikali 4 hari, 10, 11, 12, 13. 4 kali 4 400.000 kali 4 berarti 4 kali 4 itu berapa ya? 16.600.000. Berarti untuk memenuhi kebutuhan selama 4 hari ini. Kenapa 4 hari? Ya karena lebaran haji 4 hari.
Hari penyembelihan kan 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari itu menghabiskan 1.600.000. Benar gak ya? 800. Iya benar. 1.600.000. 1 juta. Benar gak sih 1.600.000? 800. Iya 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000 apa namanya? Itu tadi dia punya uang 7 juta. 7 juta dikurang 1.600.000, sisanya 3.400.000. 3.400.000. Dia punya 7 juta, sisanya 5.400.000. 5.400.000 itu adalah uang yang cukup untuk dia beli hewan kurban. Itu uang yang cukup untuk dia beli hewan kurban. Itu apa namanya? Itu yang dikatakan mampu. Jadi ukuran mampu kata mazhab Asy-Syafi'i itu dia punya kecukupan harta untuk dia dan orang yang tanggungnya selama 4 hari dan sisanya masih ada cukup buat beli kambing, buat beli 1 bagian sapi misalnya. Tadi contohnya dia punya 7 juta untuk 4 hari ini habis 2 juta katanya demikian, masih ada uang 5 juta. Maka 5 juta itu adalah kelebihan dari kebutuhannya, berarti dia mampu. Dan 5 juta itu cukup untuk beli kambing. Tapi kalau dia punya uang banyak 10 juta misalnya, atau mungkin 20 juta, tapi orang yang ditanggungnya juga banyak, anaknya 3, dari istri pertama, dari istri kedua 4, 7, dari istri ketiga 2, 9, dari istri keempat ada 5, banyak nih mudaan soal istri keempat. 7 tambah 5 12, sama istrinya berapa? 4, 17, 12 tambah 4 jadi 16. Belum lagi mertuanya ngikut di rumahnya, jadi tanggung juga. Jadi dia nanggung berapa orang? 20 sampai 25 orang di dalam rumahnya. Kalau dia cuma punya 20 juta, mungkin sisa untuk 4 hari itu habis ya, sisanya cuma 1.500.000. 1.500.000 bisa gak beli kambing gitu? Ya bisa sih, kambing yang masih 5 bulan itu belum boleh dikurban, jadi nggak bisa. Jadi yang dikatakan mampu dalam mazhab Syafi'i itu ya dia punya kecukupan harta untuk dia dan orang tanggungnya sampai 4 hari, sisanya masih bisa beli buat kurban. Imam Malik bilangnya wajib. Imam Abi Hanifah yajib 'alal muqimi bil baladi, kewajiban kurban itu ditujukan kepada orang yang mukim, dia bukan musafir. Al musir, dan juga punya keluangan harta. Nah, jadi dia mukim dan dia juga punya keluangan harta. Wa hadzal ladzi, dan yang disebut al-musir, yang disebut punya keluangan harta, punya kelapangan rezeki, punya keluasan duit. Wa hadzal ladzi, dia adalah yamliku nisaban, yang punya harta senilai nisab. Nisab itu 20 dinar. Nisab harta 20 dinar. 20 dinar tuh kalau kita konversi kira-kira berapa tuh? 50 juta, 60 juta lah. Jadi Imam Abi Hanifah hukumnya wajib, cuman standar yang disebut mampu tuh juga tinggi. Standarnya dia punya uang senilai nisab. Nisab tuh 20 dinar. Kita konversi mungkin 50 juta. Dan 50 juta tuh simpenan yang udah gak kepake. Dalam arti dia punya kebutuhan nih selama 4 hari udah beres semua. Sisanya masih ada nisab, masih ada 50 juta. Nah baru itu dikatakan wajib kurban. Itu kata Imam Abi Hanifah. Jadi kewajiban kurban itu bagi orang yang punya keluangan harta. Keluangan hartanya senilai nisab 20 dinar. Itu kalau Imam Syafi'i lebih rendah gitu ya. Wa da'wal ijma', da'wal wujub, kata Imam Al-Hisni, wa da'wal wujubi, dan klaim bahwa kurban itu adalah kewajiban. Ini klaimnya Imam Abi Hanifah bahwa kurban itu kewajiban. Mamnu'atun, itu terhalangi, alias nggak benar, nggak sah begitu. Jadi yang bilang wajib itu nggak benar, nggak bisa kurban dibilang wajib, kata Imam Al-Hisni. Bisunnati syarifati, terhalangi atau tertolak oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa itu bukan kewajiban, maka klaim kewajiban Imam Abi Hanifah itu bisa dibatalkan dengan hadis Nabi ini. Tapi perlu diketahui juga ya bahwa Imam Abi Hanifah itu memang punya hukum 7. Dia bukan wajib, sunnah, mubah, makruh, tapi ada 7. Pertama fardu, kedua wajib. Jadi kewajiban yang sifatnya harus itu ada 2 dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Pertama fardu, kewajiban yang nggak boleh ada
nggak boleh diapain. Nah ini bentar lagi nih kita habis nih. Nggak boleh ditinggalkan, tapi kewajiban mungkin ditinggalkan dengan sebab. Fa fi Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, umirtu bin nahri, aku diperintah oleh Allah bin nahri untuk menyembelih, wa huwa sunnatun lakum, akan tetapi penyembelihan itu sunnatun lakum, itu hukumnya sunnah bagi kalian. Wa asrahu min dzalika, dan lebih jelas daripada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, ma rawad Daruqutni, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, kutiba alayya nahru, diwajibkan kepadaku penyembelihan, kata Nabi Muhammad, walaysa biwajibin alaikum, dan tidak diwajibkan bagi kalian. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi insyaallah ini akan berlanjut setiap hari ba'da subuh, kecuali nanti ada pengumuman dari saya gitu ya, karena saya doang yang ngerjain gitu, nggak ada timnya, kecuali ada pengumuman nanti malamnya bahwa besok nggak ada. Jadi aslinya ini setiap ba'da subuh kita akan mengkaji kitab Kifayatul Ahyar bab udhiyah. Biasanya Sabtu Minggu tuh libur karena saya ada kajian subuh di beberapa masjid. Cuman karena memang masih dalam proses transisi, PSBB transisi, jadi kajian pun beberapanya diliburkan. Jadi hukum asli kajian ini tetap ada setiap ba'da subuh jam 5.10 atau 5.15, akan tetapi jika ada pengumuman libur saya umumin. Jadi aslinya ada kecuali diumumkan libur begitu. Nah, saya juga memohon kepada para teman-teman yang dirahmati Allah, jika ada yang ingin bervolunteer menjadi relawan untuk baca kitab. Jadi antum yang bacain kitab, saya di sini yang jelasin begitu. Kira-kira kalau memang ada, insya Allah itu sangat membantu sekali. Biar ada interaksi. Kalau kayak gini subuh-subuh ngomong di depan HP ini lumayan juga ya. Lumayan juga, tapi insya Allah ini menjadi tambahan amal buat kita semua. Insya Allah kita lanjut pada bagian wa da'wal wujubi, klaim kewajiban dari Imam Abi Hanifah mamnu'un, itu tertolak dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu jadi ilmu yang bermanfaat, kemudian juga menjadi tambahan amal kita di akhirat. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.